Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang santet. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sebuah cerita dari keluarga besar yang tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Kota Ngawi menjadi saksi bisu atas tragedi pilu. Tragedi berdarah menimpa keluarga Nugroho. Sebuah rumah besar dengan ornamen antik milik keluarga Nugroho. Tempat terjadinya tragedi berdarah dengan meninggalnya seluruh penghuni rumah. Sore itu Bagus Nugroho mengumpulkan ketiga anak kandungnya dalam satu pertemuan di rumah besar milik mereka. Seluruh penghuni rumah sudah bersiap menantikan kedatangan ketiga anak Nugroho. Ketujuh dayang sudah berbaris di halaman rumah guna menyambut kedatangan ketiga anak Bagus Nugroho. Dua sedan memasuki halaman besar rumah keluarga Nugroho dan berhenti tepat di depan rumah besar itu. Lalu dua pemuda gagah yang mengenakan baju batik dengan berdandan rapi segera bergegas membuka pintu samping mobil sedan berwarna hitam. "Terima kasih Mas," kata Audi Nugroho yang merupakan anak pertama Bagus Nugroho. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemuda satunya pada mobil di belakangnya. Seorang pemuda ganteng yang mengenakan setelan jas berwarna putih keluar. Kemudian mereka memasuki rumah dengan diiringi dayang yang sudah siap mengantarkan menuju ruangan di mana Bagus sudah menunggu kedatangan ketiga anaknya. Di depan pintu nampak ada dua wanita muda yang mengenakan baju kebaya. Mereka berdiri sebelah kanan kiri pintu. Kedua bibir mereka tersenyum ketika melihat Audi dan Radi yang merupakan anak kedua. Pintu segera dibuka perlahan oleh kedua gadis yang sengaja ditugaskan untuk membuka dan menutup pintu ruangan khusus di rumah tersebut. Lalu di dalam Bagus Nugroho nampak duduk bersilah dengan hikmat. Audi dan Radi hanya melihat punggung penuh karismatik dari ayah mereka. "Adikmu belum datang." Suara berat penuh wibawa milik Bagus, sang kepala keluarga Nugroho, membuat kedua anak kandungnya bergetar kaku. Audi nampak mengambil duduk bersilah di belakang ayahnya. Lalu ia memberanikan diri menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ayahnya. "Belum, Abah," suara Audi dengan mulut bergetar. Abah Bagus terlihat menghisap rokok kreteknya sebelum melanjutkan kata-katanya. "Apa maunya anak satu itu?" Suara Abah Bagus nampak menahan amarah. Sedangkan di belakang, Audi dan Radi terlihat gelisah karena kelakuan adik perempuan mereka. "Sudah toh Pak, biar Riva yang menyusul Agatha," saut Bu Melani, istri Abah Bagus sambil mengelus pundak kekar milik suaminya. "Anak itu terlalu kamu manja," kata Abah Bagus geram menimpali istrinya. "Din, Udin, tolong panggilkan Riva nak," kata Bu Melani yang sudah berdiri di bibir pintu ruangan yang dikhususkan untuk ritual milik keluarga Nugroho. "Iya Bu, ada apa?" jawab Udin sopan sambil membungkukkan badannya di depan Bu Melani. "Tolong jemput Agatha," perintah Bu Melani pada Udin yang merupakan abdi dalam kedua keluarga Nugroho. Setelah meminta restu pada Abah Bagus, Udin segera pergi mencari keberadaan Agatha. Karena malam itu acara ritual rutin keluarga akan dilaksanakan. Di samping itu Trah Suryono memperlakukan keluarga Nugroho dengan istimewa. Karena Trah Suryono menginginkan salah satu dari kedua putri keluarga Nugroho untuk menjadi anak angkatnya. Sementara itu di tempat lain di sebuah gudang yang terlihat usang dari luar,
Namun orang tidak akan menyangka di balik tampilan gudang tua itu ternyata adalah tempat mewah yang dijadikan markas oleh segerombolan mafia yang diketuai oleh seorang gadis belia. Gadis itu bernama lengkap Irena Agatha Nugroho. Agatha menyandang nama neneknya yang diletakkan di depan, Irene, yang merupakan keturunan berdarah Belanda. Sebelum meninggal, Agatha sangat istimewa di mata neneknya. Dibanding Audi, kakak tertuanya, Agatha lebih cepat menyerap semua ilmu milik neneknya. Tidak heran jika saat ini Agatha menjadi ketua mafia yang membawai para preman bertubuh kekar dan sangar. Konflik keluarga bermula saat ayahnya memilih tunduk pada sumpah darat Trah Suryono. Agatha yang saat itu baru berumur 8 tahun sudah bisa memikirkan kerugian yang akan dialami keluarganya jika tunduk pada Trah Suryono. Apalah arti penolakan dari bocah yang masih berumur 8 tahun bagi Bagus Nugroho? Oleh sebab itu, Agatha lebih cenderung dekat dengan neneknya, Irena Chandra Nugroho. Dari neneknya, Agatha belajar dan dibimbing langsung oleh neneknya. Tentu ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia lain. Agatha hanya ingin menunjukkan kepada kedua orang tuanya bahwa keluarganya tidak pantas diperintah oleh keluarga lain. Tetapi usaha Agatha tetap tidak dihargai. Bahkan Agatha diharuskan tunduk dan menuruti semua perintah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan siksaan demi siksaan yang Agatha terima dari ayahnya membuat lubang hitam yang membekas di hatinya. Sebuah luka yang tidak akan pernah terobati. Sore itu di dalam gudang yang menjadi markas Agatha bersama anak buahnya, gadis tersebut nampak sudah memikirkan sesuatu. Jack yang merupakan tangan kanannya memperhatikan sesuatu yang aneh sedang terjadi pada Agatha. Tidak biasanya Agatha seperti itu, pikir Jack. Jack berhenti sejenak dari aktivitasnya yang semula tengah menghitung uang di dalam tas hitam hasil setoran pajak keamanan. Jack beralih memperhatikan Agatha yang tengah duduk sambil memainkan belati tajam ukuran kecil. Terkadang Agatha melempar belatinya ke atas lalu kembali menangkap dan memutar-mutarnya lagi. Pikiran Agatha melayang jauh. Meski harus mati, ia tak sudi jika harus tunduk dengan peraturan Trah Suryono. Agatha beranggapan bahwa keluarganya lebih terpandang dan lebih layak untuk memimpin di era sekarang ini. Semakin lama ia memikirkan tentang keluarganya yang lebih memilih tunduk pada Trah Suryono, semakin besar pula kebenciannya terhadap keluarganya sendiri. Agatha mencoba memutar otak untuk mencari solusi dari masalahnya. Menurutnya, keluarganya sudah dirasuki kekuatan gaib yang membuat ayahnya tersiksa hingga memilih tunduk kepada Trah Suryono. Bahkan tanah seluas 20 hektar milik keluarganya diberikan secara cuma-cuma kepada Trah Suryono. Yang itu tentu membuat Agatha berpikir ayahnya sudah gila. Bos sedang memikirkan apa toh? Dari tadi tak perhatikan kok ngelamun terus. Suara Jack membuat Agatha kembali sadar dari lamunannya. Enggak, apa semua sudah beres? Tanya Agatha balik bertanya pada Jack dengan suara dinginnya. Kemudian Jack menunjuk tas hitam di atas meja yang berisi penuh dengan uang. Oh iya, tadi saya mendapat kabar bahwa Nona Angela mengalami kecelakaan. Lanjut Jack. Angel siapa? Tanya Agatha ragu pada Jack. Angel Sastrowardoyo, jawab Jack memperjelas. Beri aku sebatang rokok, pinta Agatha kemudian. Tidak berapa lama Jack kembali dengan membawa sebungkus rokok, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan mengulurkannya pada gadis yang memiliki banyak tato di seluruh badannya tersebut. Bahkan banyak plester yang sengaja ditempelkan di semua jemari bosnya tersebut agar menutupi semua luka bekas sayatan akibat pertarungannya melawan musuh-musuhnya.
kau sudah mencari tahu penyebab kematian Angel Sastro? Tanya Agatha pada Jack yang dijawab dengan gelengan kepala oleh Jack. Kalau begitu, aku ingin cari tahu secara detail mengenai kematian Angel. Menurutku, Angel tipe orang yang susah dibunuh, kata Agatha pada Jack. Dari penelusuran yang diberikan anak buah Agatha tentang kematian seluruh keluarga Sastro adalah teror santet dimulai dari meninggalnya kedua orang tua Angel. Lalu tidak berapa lama disusul oleh kematian paman dan bibi Angel. Teror santet mulai menyerang kediaman Astri Sastrowardoyo, nenek dari Angel Sastrowardoyo. Karena kedua orang tua Angel sudah meninggal, maka Angel tidak bersama neneknya. Dari sana juga dia diketahui bahwa ada adik sepupu Angel sedang menderita sakit akibat santet bambu apus. Penyebab kematian mereka adalah santet balung kukang. Santet ini tergolong santet hitam tingkat tinggi dan hanya beberapa keluarga yang memilikinya. Untuk menggunakan santet balung kukang agar bekerja efektif pada targetnya, si pengguna harus menjalani perjanjian dengan tanah yang akan ditanami balung kukang sebagai metode santet. Hal itu cukup berat dan sangat beresiko besar bagi kedua belah pihak. Pihak penanam akan mendapat dosa besar akibat tanah yang menjadi haram setelah ditanami balung kukang. Pikiran Agatha langsung tertuju pada keluarga Handoyo atau keluarga Sutawijaya. Karena dari yang Agatha tahu, hanya kedua keluarga tersebut yang mempunyai santet balung kukang. Ternyata benar tebakan Agatha bahwa dalang dibalik hancurnya keluarga besar Sastrowardoyo adalah Aluna Rafa Handoyo dan Raina Hamdan Sutawijaya. Luna Handoyo berperan sebagai perusak dinding pertahanan keluarga Sastrowardoyo dengan menanam balak balung kukang, sedangkan Raina Sutawijaya berperan sebagai eksekutor kematian Angela bersama neneknya. Kurang ajar, gumam Agatha semakin benci dengan Trah Suryono. Meski ia tidak memiliki hubungan khusus dengan Angel, tapi Agatha merasa mempunyai hutang budi kepada keluarga Sastrowardoyo. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar gudang yang tertutup rapat. Suara itu seperti erangan kesakitan dari banyak orang. Sedangkan di luar gudang saat itu, beberapa orang bertubuh tegap sedang tersungkur di tanah, menahan kesakitan. Setelah kemunculan seorang gadis yang ingin bertemu dengan Agatha, bos mereka. Gadis itu melangkah pelan melewati beberapa orang yang tengah mengerang kesakitan tanpa bisa bergerak. Suara pintu yang sudah lepas dari pengaitnya terdengar dari atas loteng tingkat 2. Agatha menatap nanar gadis yang mulai berjalan pelan memasuki gudang yang ia jadikan markas. Sebuah pisau tajam meluncur cepat ke arah gadis tersebut. Awalnya Agatha berpikir pisau yang ia lempar akan mengenai targetnya. Pisau yang ia lempar sangat cepat dan jarang sekali Agatha gagal dalam memburu targetnya dengan melempar pisau. Namun sayang, pisau tersebut hanya sedikit melenceng ke arah samping dan hanya menimbulkan hembusan angin kecil dan membuat beberapa helai rambut gadis tersebut jatuh ke tanah. Permainan anak kecil, kata gadis tersebut dengan senyuman menyeringai, menatap Agatha dari bawah. Agatha mengepalkan kedua tangannya, geram. Saat itu ia sama sekali tidak menyangka kedatangan salah satu anak angkat Trah Suryono. Pulanglah jika kau hanya datang dengan perintah dari nenek busuk itu, kata Agatha bengis. Sementara itu Agatha dibuat tidak percaya dengan kejadian yang menimpa seluruh penghuni gudang tua yang ia jadikan markasnya. Seluruh anak buahnya dibuat tidak sadarkan diri seketika oleh gadis yang bernama Raina Hamdan Sutawijaya. Kau beruntung, aku yang diutus menemui dirimu, menggantikan Leticia. Jika anak angkat yang lain, mungkin tubuhmu sekarang ini sudah bermandikan darah dan perlahan-lahan
kau akan mati dengan rasa sakit yang teramat sangat. Ujar Raina dengan tatapan mata dingin ke arah Agatha. Sementara itu di atas sana, Agatha tengah merasakan kesakitan yang teramat sangat sakit. Tubuhnya seperti disayat oleh ribuan silet yang terus-menerus menyayat seluruh bagian tubuhnya. Dengarkan aku datang bukan meminta gadis lemah sepertimu untuk tunduk pada Trah Suryono. Asal kau tahu, tadinya Disa yang ditugaskan datang untuk membabat seluruh keluargamu, tetapi aku datang dengan pengecualian lain. Ucap Raina yang tiba-tiba sudah berjongkok di samping Agatha yang terbaring menahan kesakitan. Sebelum Raina melanjutkan perkataannya, ia terlihat menyerahkan sepucuk surat yang dibungkus amplop putih. Aku tahu kau pasti benci dengan keluargamu sendiri yang terlalu menyembah pada Trah Suryono. Begini, keluargamu sangat berbahaya bagi misi kami. Aku menawarkan dirimu untuk membantumu, untuk lepas dari sumpah darah Trah Suryono, dengan syarat semua keluargamu harus dibunuh dengan darahmu sendiri. Ucap Raina panjang lebar. Mendengar penuturan Raina, mata Agatha terbelalak kaget, tidak percaya. Bagaimana aku bisa percaya kata-katamu? Tanya Agatha dengan badan mulai melemah. Aku mempunyai hubungan khusus dengan salah satu keluarga. Kau akan mengetahuinya nanti jika sudah waktunya. Saat itu juga tubuh Agatha kembali seperti semula. Ia tidak merasakan kesakitan lagi. Apa kau juga yang membunuh seluruh keturunan keluarga Sastrowardoyo? Tanya Agatha kemudian setelah ia duduk di lantai bersandar pada tiang. Aku hanya menjalankan tugas, dan tidak semua keturunan Sastrowardoyo mati. Apa maksudmu? Angel masih hidup? Tanya Agatha meyakinkan. Sayang sekali, Angel harus meninggal. Namun ada satu keturunan Sastro yang masih hidup sampai sekarang. Siapa? Fani Sastrowardoyo. Keturunan berdarah campuran antara dua keluarga. Beruntung sekali bukan? Dia memiliki dua darah campuran yang mengalir dalam dirinya, sehingga membuat perjanjian yang berlangsung batal. Jawab Raina sambil tersenyum, membayangkan wajah Fani saat itu. Di kegelapan malam, nampak 3 orang tengah berbincang serius. Agatha bersama Jack dan Eno sedang berada di tengah-tengah perkuburan. Agatha harus mencari makam orang yang meninggal terkena petir. Tanah tersebut akan digunakan untuk metode mengirim santet kepada keluarga sendiri. Agatha sudah membulatkan tekad, kali ini dengan bantuan Raina Hamdan. Ia yakin jika rencananya tidak akan gagal seperti dulu lagi. Ngawi 21 Desember. Jack tengah bersandar pada pohon beringin besar yang tumbuh di puncak Gunung Lawu. Gunung Lawu sendiri memiliki 3 puncak. Puncak Hargo Dalam yang merupakan puncak paling besar. Lalu di atasnya ada puncak Hargo Dumiling yang berada di tengah. Di puncak paling tinggi dinamai dengan puncak Hargo Dumilah. Nah, disinilah Jack bersama kawan-kawannya sedang menunggu Agatha yang selesai menyelesaikan ritualnya. Malam itu di atas puncak Dumilah Gunung Lawu, suasana amat sepi dengan suhu dingin yang menusuk tulang. Tidak ada kegiatan apapun yang Jack dan lainnya lakukan. Mereka hanya menunggu Agatha. Gelap tanpa cahaya. Jack melempar puntung rokoknya ke bawah. Dul, punya rokok lagi tidak? Tanya Jack pada Abdul yang duduk di akar besar pohon beringin di sampingnya. Abdul merogoh saku jaket kulitnya, lalu mengulurkan sebungkus rokok pada Jack. Sebentar lagi sudah jam 1 pagi, bersiaplah turun, kata Jack sambil mengambil sebungkus rokok dari tangan Abdul. Kamu berani di sini sendirian? Tanya Abdul memandang ke arah Jack. Meski ia tidak bisa melihat dengan jelas wajah Jack karena gelap, ia tahu bahwa yang berdiri di sebelahnya adalah kawannya. Sebentar lagi kijang menjangan akan nampak.
Mbah Trimo juga sebentar lagi selesai dengan semedinya, ucap Jack sambil memandang gelapnya pekat malam. Ya sudah kalau begitu, hati-hati saja, nanti pocongan yang menampakkan wujud, jawab Abdul dengan candaannya. Beberapa langkah di depan Abdul, 3 orang pemuda yang tadinya duduk dengan rokok mereka masing-masing juga mulai berdiri. Lalu Abdul bersama 3 pemuda yang tadinya duduk mulai menyusuri jalan di kegelapan malam. Sepanjang perjalanan turun, mereka hanya diperbolehkan menggunakan nyala korek api masing-masing. Entah apa maksudnya, Abdul dan yang lain juga tidak tahu tentang pantangan tidak boleh menyalakan sinar, kecuali dari nyala korek api. Tinggal Jack seorang diri yang sedang menunggu Agatha yang tidak jauh dari tempatnya berdiri saat itu. Di sisi timur, Johnny, rekan Jack juga sedang menunggu Mbah Trimo yang sedang bersemedi di atas batu lempengan berukuran sedikit lebar. Mbah Trimo ini adalah abdi dalam keluarga Sutawijaya. Raina sengaja menyuruh Mbah Trimo untuk membantu Agatha menjalankan ritualnya. Dalam keheningan malam yang hanya bisa mendengar suara binatang malam itu, Jack kembali menyulut rokoknya. Matanya menerawang ke depan, tepat di mana saat ini Agatha sedang bersilah dengan hikmat tanpa mengenakan selai benang pun. Mulai dari tanah kuburan orang yang meninggal tersambar petir, ayam cemani, ayam cemara, dan 2 ekor ayam jago putih mulus, ditambah kambing wandu atau domba berkelamin ganda yang Raina sebut sebagai syarat untuk ritual yang harus mereka dapatkan dengan susah payah. Belum lagi benda aneh atau jenis tanaman aneh juga harus dipersiapkan, misalnya gedang sangkal atau pisang sangkal. Pisang ini terbilang unik karena buahnya hanya tumbuh 1 biji. Lalu 40 tusuk sate kerbau. Terbesit tanya di hati kecil Jack, semua yang mereka cari dengan susah payah itu untuk apa? Beruntungnya Raina segera menghentikan keingintahuannya akan benda dan hewan mistis tersebut. Jika Jack terus menelisik lebih jauh, mungkin cepat atau lambat, Jack akan mengalami kebisuan dan kebutaan permanen. Di sisi timur dalam gelapnya malam, Johnny sedang memperhatikan semua sesajen yang sudah disuguhkan. Tak jauh dari tempatnya Mbah Trimo sedang duduk bersilah dengan hikmat. Semerbak bau dupa dan kemenyan yang dibakar tak mengusik hidungnya, malah membuat Johnny semakin penasaran dengan hal yang berbau mistis. Padahal saat ini, Johnny yang sedang menunggu Mbah Trimo gusar karena merasa sedang diawasi oleh banyak mata di kegelapan malam. Bahkan dari tadi suara burung hantu yang bertengger di pohon tak jauh dari tempatnya membuat bulu kuduk Johnny berdiri karena suara burung hantu tersebut. Suara Mbah Trimo yang berdehem membuat jantung Johnny seakan meloncat dari tempatnya. Bagaimana tidak? Suara pria tua berperawakan kurus tersebut terdengar serak nan berat. Johnny yang gelegapan langsung mundur beberapa langkah dari tempatnya. Ia merasa ngeri saat itu. Baru setelah Mbah Trimo memanggilnya, Johnny terlihat tenang meski sedikit gugup. Ia perlahan mulai mendekat ke arah Mbah Trimo. "Le, kesini. Ada yang mau kusampaikan." Suara serak Mbah Trimo memanggil Johnny yang berdiri tak jauh di belakangnya. Dengan gugup Johnny mendekat pelan ke arah Mbah Trimo. Iya Mbah, ada apa?" tanya Johnny gugup memandangi pria tua dengan setelan baju angkong hitamnya. Johnny juga melihat di depan Mbah Trimo yang sedang duduk saat itu. Ia melihat 4 buntalan pocong berukuran kecil yang diletakkan sejajar. Keempat pocongan itu juga terlihat dikalungi seutas benang dengan roncean bunga kantil. "Cepat bikin bara api," suruh Mbah Trimo pada Johnny untuk membuat bara api kecil. Setelah bara api mulai menyala, Johnny menumpukinya dengan arang yang sudah disediakan. Mbah Trimo juga sudah bersiap dengan belati tajam dan ayam cemani di tangan kirinya. Johnny dibuat heran tak karuan saat Mbah Trimo menyalakan rokok dari klopot
atau rokok dari bungkus jagung. Sambil menghisap rokoknya, Mbah Trimo menyuruh Joni mengambil cawan kecil untuk tada darah ayam cemani yang akan disembelih. Karena Mbah Trimo memerlukan darah hitam dari ayam tersebut. Melihat Mbah Trimo mengiris leher ayam yang dibantu Joni, membuat pemuda tersebut menelan ludah seketika. Mbah Trimo terlihat menikmati saat mengiris leher ayam tersebut. Lalu setelah darah yang diperlukan cukup, Mbah Trimo menyuruh Joni memanggang bangkai ayam cemani tersebut. Di sini Joni dibuat kembali tercengang. Pasalnya ayam cemani yang dijadikan tumbal yang tadinya sudah diiris lehernya oleh Mbah Trimo terlihat tidak kesakitan seperti ayam kebanyakan yang sudah disembelih. Umumnya ayam yang sudah disembelih pasti menggelepar menjelang ajalnya. Tapi berbeda dengan ayam cemani tumbal saat itu. Ayam ini nampak baik-baik saja meski lehernya hampir putus. Bahkan darah terus menetes dari luka di lehernya. "Leh, cepat!" bentak Mbah Trimo, sontak membuat Joni yang terheran dengan ayam yang masih berdiri meski sudah disembelih kembali terkejut karena suara Mbah Trimo. Dengan hati berdebar tak karuan, Joni segera memungut ayam cemani tersebut, lalu meletakkan begitu saja di atas bara api yang menyala. Kemudian Mbah Trimo nampak membakar beberapa batang dupa. Setelah itu ia memberikan bungkusan kecil tas plastik kepada Joni. "Ini dibakar," kata Mbah Trimo sambil mengulurkan tas plastik kecil yang ternyata berisikan ratusan batang candu. Paham dengan maksud Mbah Trimo, Joni segera melemparkan satu persatu candu ke arah bara api. Semerbak bau candu yang terbakar bercampur dengan bau daging ayam cemani yang mulai terpanggang menjadi satu. Joni sampai terhuyung karena terlalu dalam menghirup bau candu. Mbah Trimo menepuk pundak Joni secara pelan. "Habis ini linting akan mulai muncul. Temanmu yang menunggu Mbak Agatha jangan sampai tertidur sampai munculnya Kijang Kencana," tutur Mbah Trimo. Joni segera bangkit lalu menyusuri jalan setapak ke Jack saat itu berada. Ia berjalan tergesa karena badannya mulai merinding. Tadi saat ia mulai melemparkan candu ke arah bara api, aroma candu dan bau daging ayam yang terbakar menjadi satu, membuat pepohonan di sekitarnya seketika bergoyang keras seketika. Awalnya Joni mengira suara berisik dari atas dahan pohon di sekitarnya karena monyet hutan atau karena angin. Namun badannya menggigil seketika. Bukan menggigil karena kedinginan, tetapi saat mata Joni menatap ke arah atas pohon yang tumbuh di sekitarnya, ada puluhan bayangan hitam nan besar sedang bertengger memperhatikan dirinya dari atas pohon. Dengan nyala merah di kedua mata, puluhan bayangan tersebut. Di tempat Jack malam itu juga merasakan hal yang sama ngerinya. Mata Jack berkali-kali melihat sosok bayangan yang berjalan cepat di sekitarnya. Dan benar saja, setelah Joni menyampaikan pesan dari Mbah Trimo pada Jack, langit yang semula hitam pekat saat itu perlahan mulai menampakkan kerling cahaya kecil di atas langit. Perlahan langit mulai menampakkan cahaya dari sinar bulan dan bintang-bintang di langit malam. Sepeninggal Joni yang kembali ke tempat Mbah Trimo untuk membantu menyiapkan segala keperluan lainnya, Jack mulai mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru arah matanya, sibuk mencari Kijang Kencana yang dimaksud Mbah Trimo. Sedangkan di balik pohon besar tampak Agatha masih hikmat dengan semedinya. Sudah 3 hari ini ia melakukan puasa pati geni tanpa tidur sedikit pun. Sebelum Jack sempat menyulut rokoknya yang kesekian kali, matanya tertuju pada sebuah bayangan hewan besar berkaki 4. Rokok yang diletakkan di bibirnya sampai terjatuh ketika dengan jelas ia melihat Kijang Kencana bertanduk panjang dengan totol bulat yang menyala karena diterpa cahaya sinar rembulan dari atas. Cepat-cepat Jack berjalan ke arah Agatha saat itu berada.
Tak lupa ia membawa tas yang berisikan keperluan milik Agatha. Baru saja Jack melewati pohon besar yang di baliknya saat itu Agatha berada. Jack langsung memalingkan pandangannya. Dengan badan gemetar, Jack membalikkan tubuhnya. Tadi saat Jack berjalan tergesa menghampiri Agatha, ia tidak sadar kalau saat itu Agatha tengah telanjang tanpa selai benang. Agatha tengah berdiri menghadap ke arah Jack. Pemuda itu pun kikuk akibat salah tingkah karena matanya tidak sengaja melihat bosnya yang tanpa busana. Sambil menghadap perlawanan arah dengan Agatha, Jack mengulurkan handuk pada Agatha. Karena saat itu badan Agatha basah karena baru saja mandi dengan air yang disediakan di gentong besar. Pertanda ritualnya sudah selesai. Setelah kembali mengenakan pakaiannya, Agatha membawa Jack mulai berjalan ke tempat Mbah Trimo berada saat itu. Setelah dipersilahkan dengan sopan oleh Mbah Trimo, Agatha duduk bersilah di tempat Mbah Trimo tadi. Saat itu buntalan putih yang mirip pocong hanya disisakan satu, dan yang lain sudah dibereskan untuk dibawa ke tempat lain. Agatha mulai membakar 3 batang dupa dengan mulut mulai membaca sesuatu mantra dari bahasa Jawa. Setelah melihat Agatha sudah selesai, Mbah Trimo mulai membacakan sesuatu pada tusuk sate di tangannya yang berjumlah 10 batang. Lelaki tua tersebut kemudian mengepulkan asap dari rokok klobotnya ke arah tusuk sate di tangannya sebelum menyerahkan kepada Agatha. Perlahan dengan mata penuh rasa dendam serta hati yang terus berbolak-balik akan perasaannya kepada anggota keluarganya sendiri, Agatha mulai menusukkan satu persatu sujen atau tusuk sate pada boneka yang menyerupai pocong yang saat ini ia pegang. Dimulai dari bagian atas, Agatha menusukkan 2 sujen dengan posisi menyilang. Kemudian di bagian leher, Agatha juga menusukkan 2 buah sujen. Ditusuk dengan posisi yang sama, yaitu menyilang, berlanjut sampai bawah dan seterusnya. Kemudian Agatha berkumur dengan air yang sudah dicampur dengan gelubut bambu. Setelah itu ia menyemburkannya ke arah boneka pocong yang sudah diletakkan kembali di tempatnya. Dilanjut dengan disiramnya boneka tersebut dengan darah dari ayam cemani. Darah perjanjian segoro getih sudah dimulai oleh Agatha. Satu persatu teror yang ia kirim untuk keluarganya sendiri telah dimulai dengan darah awal miliknya. Di dalam boneka pocong yang berisikan tanah makam milik orang yang meninggal terkena petir itu, terdapat secari kertas bertuliskan nama Cakra Nugroho. Malam, di tengah kota Ngawi yang padat oleh penduduk yang terkenal dengan julukan Kota Bambu, Cakra Nugroho tengah berada di sebuah hotel keturunan kedua dari Bagus Nugroho itu, tengah mengadakan meeting dengan kliennya. Namun kejadian naas tiba-tiba terjadi padanya malam itu. Tanpa sadar, darah tiba-tiba keluar dari lubang hidung sebelah kiri Cakra. Kepalanya terasa amat berat. Pemuda itu nampak tidak fokus dengan pembahasan bisnis keluarganya yang akan diperluas. "Maaf Mas Cakra, hidungnya berdarah," ucap salah seorang yang hadir di rapat. Saat itu Cakra merasakan kepalanya amat sangat berat hingga ia tidak bisa merasakan tubuhnya sendiri. Keringat mulai bercucuran dari kening pemuda ganteng tersebut. 2 pengawal yang sedari tadi berdiri di belakangnya langsung memapahnya keluar ruangan menuju sedan hitam yang sudah siap mengantarnya pulang. Namun dalam perjalanan menuju ke rumah utama keluarga Nugroho, nasib naas dialami oleh Cakra Nugroho setelah sedan yang ditumpanginya melaju sedang melewati tikungan. Sebuah bus yang melaju dari arah berlawanan melaju kencang, hilang kendali. Tabrakan pun tidak bisa dihindari lagi. Sedan hitam yang dinaiki Cakra langsung tumpang tindih dengan bus besar tersebut, dengan posisi bus yang berada di atas sedan. Kejadian itu membuat seisi rumah keluarga Nugroho geger. Dan setelah 2 hari, baru sedan yang terhimpit di bawah badan bus bisa dievakuasi.
Di bawah sinar rembulan malam, di antara reruntuhan tembok bangunan tanpa atap yang sudah tidak terpakai, sosok gadis berkulit putih tengah duduk di tembok yang sudah dipugar. Raina tengah duduk sambil menyilangkan kaki kanannya. Jemari tangan kanannya sedang memainkan sebatang rokok yang belum ia bakar. Malam itu Raina sedang menunggu seseorang yang tak lain adalah Agatha. Mereka berjanji akan bertemu lagi jika Cakra yang tak lain adalah kakak kandung Agatha meninggal. Mereka akan kembali bertemu. Dengan hati-hati Agatha berjalan menyusuri reruntuhan bangunan. Matanya mencari keberadaan Raina di tempat itu. Lalu langkahnya terhenti saat telinganya mendengar suara Raina. "Aku ingin bicara empat mata denganmu." Agatha menoleh ke arah sumber suara Raina berasal. Agatha memberi isyarat pada Jack dan Eno di belakangnya untuk meninggalkan dirinya berdua bersama Raina. Suara korek api yang Raina nyalakan membuat suasana malam di sekitar tempat mereka seakan sunyi dan senyap seketika. Raina mulai berdiri dan mulai melangkah pelan, memunggungi Agatha di belakangnya. Kaki jenjangnya seperti sedang memamerkan kulit putih mulus makhluk Tuhan yang sedang berjalan perlahan di antara reruntuhan bangunan. Kemudian langkah kakinya terhenti di antara banyaknya bungkus komik yang berserakan di tanah, seolah ia sedang menunjukkan sesuatu pada Agatha. Kemudian Raina bersandar pada dinding bangunan yang hanya tinggal separuh. Setelah ia menyulut sebatang rokok yang sejak tadi ia mainkan di tangan kanannya, lalu ia terlihat menyalakan sebuah lilin kecil yang seperti sudah ia persiapkan sebelumnya. Para generasi muda yang seharusnya menjadi penerus di era ini sama sekali tidak bisa diharapkan. Raina mulai menghisap rokoknya, hanya menunggu kemurkaan Sang Maha Pencipta untuk mengakhiri kehidupan ini. Lanjut Raina sambil menoleh ke arah Agatha yang sudah duduk di tempat ia duduk tadi. Agatha mendengar dengan seksama penuturan Raina malam itu. Sebelum Raina melanjutkan kata-katanya, ia nampak melemparkan sebungkus rokok ke arah Agatha. "Kau yakin punya banyak waktu untuk mendengar ucapanku di pertemuan terakhir kita ini?" Agatha menyalakan rokok yang Raina lempar tadi setelah ia menghisap rokoknya dan mengeluarkan kepulan asap putih. "Tentu saja," jawab Agatha tidak keberatan. Trah Suryono menginginkan era ini hancur. Orang itu yang terus meracuni para generasi penerus agar tetap merasa di zona nyaman. Kata Raina pelan, "Masa bodoh dengan mereka? Aku sama sekali tidak peduli," jawab Agatha sambil memalingkan wajahnya. Raina tersenyum kecut mendengar jawaban Agatha. "Semakin lama dunia ini akan terkikis oleh waktu dan akhirnya menua. Mungkin aku sependapat dengan pemikiranmu saat ini. Banyak orang bermunculan lalu mendirikan suatu golongan baru yang melenceng dari tatanan Jawa. Dan dengan bodohnya orang-orang mengikuti golongan-golongan baru yang menurut mereka patut untuk diikuti, hanya memakai status leluhur yang belum pasti kebenarannya. Dan kau tahu, Trah Suryono menertawakan generasi kita saat ini." "Apa maksudmu?" Agatha belum mengerti maksud arah pembicaraan Raina saat itu. Yang ia tahu Raina adalah salah satu anak angkat Trah Suryono yang diperhitungkan di era sekarang ini. "Kau darah keturunan Jawa, dan kau masih beruntung lahir dari rahim Nugroho. Sementara ribuan pemuda yang usianya sama denganmu dibodohi hingga mereka kehilangan arah. Kau masih bisa berpikir masa bodoh." Agatha tercekat, kaku mendengar penuturan Raina saat itu. Ia membungkam mulutnya rapat untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat, Nusantara akan mengalami zaman perpecahan. Generasi berikutnya akan kehilangan arah dan hanya menunggu kemurkaan Sang Pencipta yang akan menurunkan azabnya ke negeri ini, seperti yang Trah Suryono inginkan. Dada Agatha bergetar mendengar kata-kata Raina. Pelupuk matanya mulai berkaca-kaca.
apa yang harus aku lakukan. Sedangkan diriku pun sama seperti mereka, hanya sebuah buih di lautan luas. Nanti jika urusanmu sudah selesai, bergabunglah dengan kelompok kecil Mas Ayu, karena dia menginginkan kehadiranmu dalam kelompoknya. Namun sebelum itu Raina menjelaskan jika Agatha harus ke suatu tempat. Tempat itu adalah alas tetonggo. Di sana Agatha harus melepas alas kaki dan menanggalkan baju kebesarannya. Alas tetonggo ini seperti ibu di Pulau Jawa. Sesudah dari alas tetonggo, Agatha harus melanjutkan perjalanan ke arah alas Purwo di ujung timur Pulau Jawa. Di alas Purwo, Agatha juga harus melakukan lelaku singkat yang mengharuskannya menyiksa diri. Maksud dari menyiksa diri adalah berserah diri secara lahir batin hanya kepada pencipta semata untuk melebur dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Aku harus tuntaskan terlebih dahulu urusanku kan? Tanya Agatha, lalu berdiri hendak melangkah pergi, karena menurutnya urusan dengan Raina telah selesai. Tunggu dulu, temani aku makan semangka sebentar sebelum kau pergi, karena ini pertemuan terakhir kita di kota ini, kata Raina menghentikan langkah Agatha saat itu. Aku tahu maksudmu dengan semangka ini, ucap Agatha dengan potongan semangka yang sudah berada di tangannya. Raina tersenyum mendengar kecerdasan Agatha. Tanpa menjelaskan lebih jauh lagi maksud dari buah semangka yang sudah ia belah tadi tanpa sepengetahuan Agatha. Esok hari-harimu akan lebih berat. Penyesalan tidak akan luput dari hidupmu. Seumur hidupmu kau akan dihantui oleh rasa penyesalan. Apa kau siap dengan konsekuensi tersebut? Tanya Raina. Aku tidak bisa mundur lagi. Akan kujalani merahnya kehidupan ini, dan akan kuakhiri dengan penyucian diri, jawab Agatha mantap. Setelah itu Agatha berlalu meninggalkan Raina sendiri yang sedang tersenyum melihat kepergian Agatha. Setiap makhluk Tuhan yang mempunyai pikiran selalu diberi jalan hidup yang berbeda-beda. Tidak kusangka orang yang dimaksud Mas Ayu adalah seorang monster berdarah dingin, melebihi anak angkat Trah Suryono, gumam Raina. Sudah selesai? Tanya Jack pada Agatha sambil memakaikan jaket kulit pada bosnya. Kita ke pinggiran alas tetonggo sekarang, perintah Agatha setelah memasuki mobil. Setelah kematian Cakra Nugroho, target selanjutnya adalah kakak pertamanya. Kematian tidak wajar Cakra Nugroho membuat Bagus Nugroho marah besar. Padahal anak laki-laki satu-satunya itu digadang-gadangkan akan melanjutkan bisnis keluarga mereka. Sedangkan Audi Nugroho akan diambil oleh Trah Suryono sebagai pengganti Kumala Kusumo yang sudah meninggal. Hujan turun amat lebat di malam hari. Cahaya lampu mobil yang dikemudikan Jack tidak mampu menembus pekatnya kabut. Sedan hitam nampak melaju pelan melewati jalan berlumpur. Sesekali sentakan gas diiringi erangan suara mesin yang menderu, terdengar nyaring di kesunyian malam. Dua pemuda yang duduk di jok depan nampak menatap jalan terjal dan perlumuran di depan mereka dengan serius. Eno yang duduk di sebelah Jack nampak gugup dengan suasana malam itu. Keringat dingin mulai bermunculan di wajah pemuda berkulit sawo matang tersebut. Sedangkan Jack di sampingnya berada, kali ini panik karena roda belakang sedan yang dikemudikan olehnya tergelincir pada lumpur basah. Sedangkan di jok belakang, Agatha nampak terlihat tenang dari luar. Padahal saat itu pikirannya mulai dilanda kebimbangan. Gadis itu nampak tidak terlalu peduli dengan derasnya suara hujan di luar. Sesekali guntur terdengar menggelegar, memecah keheningan malam. Dari jauh lampu sedan yang mereka bertiga kendarai nampak terlihat kecil. Perjalanan masih sedikit jauh karena terhambat oleh sulitnya medan yang mereka lalui. Ditambah lagi saat itu, sedan mereka mesinnya mati secara mendadak. Dengan segera Jack keluar dari mobil lalu mengecek mesinnya. Aneh, umam Jack karena saat itu ia tidak mendapati kendala pada mesin mobilnya. Semua nampak baik-baik saja. Bagaimana?
Tanya Eno pada Jack setelah ia menghampiri sambil membawa payung yang berada di tangan kanannya. Aneh anjir, padahal tidak ada yang rusak, tapi mesinnya tidak mau menyala. Ucap Jack sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, heran. Tidak jauh dari tempat mereka, terlihat dua cahaya mobil yang melaju beriringan menuju ke arah mereka. Pandangan dua pemuda tersebut tertuju pada dua mobil yang sedang melaju cepat melewati jalanan berlumpur. Jack dan Eno yang tadinya panik dengan keadaan yang sedang terjadi, mulai bernafas lega saat tahu dua mobil jeep tersebut adalah milik mereka. Seorang pemuda turun dari jeep yang ia kemudikan, disusul oleh rekan-rekannya. Hal serupa juga dilakukan oleh jeep di belakangnya. Mereka beramai-ramai keluar dari dalam jeepnya, seolah tidak peduli dengan hujan deras yang membasahi pakaian mereka. Gimana mas? Tanya Jonathan pada Jack yang menatapnya heran. Padahal baru saja Agatha memberi instruksi untuk meliburkan semua mereka. Meski yang datang saat itu hanya berjumlah 8 orang saja, mestinya mereka semua tidak berada di tempat yang sama saat itu. Sebelum sampai di sana, Jonathan bersama Eros dan yang lain mengawasi Agatha dari jauh. Kemanapun mobil Agatha pergi, mereka selalu membuntuti dari jauh. Meski Agatha sudah melarang keras. Itulah yang dinamakan loyalitas tanpa batas pada bosnya. Dahulu Agatha tidak pernah meninggalkan bawahannya seorang diri dalam pertarungan saat memperebutkan wilayah. Bahkan saat Agatha mulai merintis sebuah geng kecil yang sekarang sudah besar tersebut, ia rela kelaparan saat rekannya bisa tidur dengan perut terisi penuh. Perjalanan dilanjutkan menggunakan dua mobil jeep. Awalnya Agatha khawatir dengan keselamatan mereka yang mengikutinya. Namun ke-10 pemuda itu menjawab dengan yakin jika mereka rela mati dengan bangga, asalkan untuk melindungi bosnya. Dahulu mereka adalah gelandangan kecil yang tidak punya pandangan hidup. Setelah mengenal Agatha, mereka mulai berubah taat pada agamanya masing-masing. Sedangkan di tempat lain yang akan dituju oleh Agatha, sebuah mobil putih sudah terparkir di sebuah gubuk kecil dan nampak reot. Di dalam gubuk itu 3 gadis tengah berbincang serius. Derasnya hujan membuat suara mereka tidak terdengar dari luar gubuk. Salah satu dari ketiga gadis itu nampak beberapa kali melihat jam di tangan kanannya. Kita sudah kehabisan waktu, sampai sekarang anak Nugroho itu belum datang juga. Ucapnya lalu menghela nafas panjang. Masalah ini tidak mudah baginya, ini soal nyawa, apalagi tentang keluarganya sendiri. Jawab Utari Wardana. Sudahlah, lebih baik kita tunggu 1 jam lagi. Jika memang dia tidak datang, maka berarti rencana berubah haluan. Semoga saja Senja Asmarani datang tepat waktu. Setelah gadis berwajah rupawan bernama lengkap Davina Ayunindia Prasasti. Dancuk, ucap Reva Gunawan yang sedari tadi bolak-balik melirik jam tangannya. Gadis asal Surabaya tersebut kesal lantaran molornya jam yang telah disepakati. Sudah 2 jam berlalu, ia tidak melihat tanda-tanda hujan akan berhenti. Sementara Mas Ayu sudah memberikan perintah untuknya pergi ke Alas Purwo malam itu. Kehadiran mereka bertiga di sana adalah untuk membantu Agatha atas perintah Mas Ayu. Seminggu lagi bulan purnama akan muncul, dan di saat itulah rencana besar yang sudah tersusun rapi akan dilaksanakan. Hanya menunggu Agatha Nugroho dan seorang gadis lagi dari keluarga Ramlan yang akan bergabung bersama kelompok Mas Ayu. Deru suara mobil jeep terdengar di telinga mereka bertiga. Sesaat kemudian kedua jeep itu berhenti di pekarangan sebelah gubuk. Reva keluar dari gubuk mendahului kedua rekannya. Aku udah jamuran nunggu kamu. Suara keras Reva setelah ia beradu pandang dengan Agatha. Meski gelap, mata Reva tidak mungkin salah. Karena dari 11 orang yang ia jumpai, hanya Agatha sendiri yang berjenis kelamin perempuan. Beberapa anak buah Agatha nampak menatap sengit ke arah Reva saat itu. Di pinggiran hutan Tetonggo yang biasanya sepi oleh kehadiran manusia, saat itu mendadak ramai oleh kehadiran orang.
semua sudah kami persiapkan di sana sebelum kamu datang. Sampai di sini Utari yang akan membantu dirimu, ucap Davina sebelum beranjak dari tempat itu. Jika bukan karena Mas Ayu, gadis tersebut juga tidak akan berada di sana malam itu. Kupinjamkan setengah kekuatan, sisanya tergantung pada dirimu sendiri. Lanjutnya kemudian memasuki mobil bersama Reva. Agatha menatap ke langit malam tanpa bintang dengan derasnya air hujan membasahi wajahnya. Ia mulai menarik dalam-dalam nafasnya, kemudian menghembuskan secara perlahan, seolah ia sedang melepaskan beban. Lebih baik hanya kita berdua yang pergi memasuki hutan menuju ke tempat itu, usul Utari sebelum mereka pergi. Cih, aku belum memutuskan untuk melakukan itu, jawab Agatha sinis. Ia merasa kehadiran Utari di sana hanya akan menjadi hambatan untuk tujuannya. Terserah kau saja, dengan kematian kakak laki-lakimu, bapakmu tidak lama lagi juga akan membinasakan dirimu, jawab Utari tak mau kalah sengit. Kemudian mulai melangkah menuju ke dalam hutan. Kalian semua tunggu di sini. Jangan ada yang mengikuti aku sampai masuk ke dalam hutan. Gadis itu sudah memagari tempat ini, jadi kalian semua akan aman sementara di sini, kata Agatha pada anak buahnya. Kemudian ia mulai mengikuti Utari memasuki hutan. Tekad sudah ia bulatkan, semua resiko akan ia tanggung di hari pembalasan kelak. Di tempat lain, tepatnya di kediaman keluarga Nugroho, asap dupa membumbung tinggi. Kepulan asap rokok kretek dari mulut Bagus Nugroho keluar nampak banyak. Lelaki tua itu sedang melakukan ritual terlarang. Hatinya sakit karena kematian anak laki-laki yang ia gadang-gadangkan akan meneruskan lelakunya. Suara guntur terdengar keras di atas langit, disusul oleh kilatan cahaya petir yang semuanya tertuju pada kediaman keluarga Nugroho. Bagus, pria tua itu nampak menerawang jauh lewat kekuatan batin yang ia miliki. Namun sejauh itu yang terlihat hanya wajah anak bungsunya, yang tidak lain adalah Agatha Nugroho, anak yang ia buang karena tidak seperti kedua saudaranya. Juga karena Agatha dianggap tidak memiliki sesuatu yang ia butuhkan, dan tidak ada pula yang bisa diharapkan dari anak terakhirnya tersebut. Ditambah lagi yang membuatnya perang karena Agatha sering membuat masalah untuk dirinya. Pertentangan tersebut menjadi awal mula permusuhan bapak dan anak itu. Tiba-tiba dari luar terdengar suara gemuruh yang amat keras. Suara gemuruh itu mirip sebuah kereta yang sedang berjalan cepat, disusul oleh suara Atmawati yang berteriak histeris dari dalam kamarnya. Di dalam kamar besar nampak sosok perempuan, istri dari Bagus Nugroho, tengah berdiri kaku, dengan mata melotot memandang ke langit-langit kamarnya. Atmawati, istri Bagus sedang tidak baik-baik saja. Sesuatu sedang terjadi di sana, memasuki tubuhnya secara terus-menerus. Dengan mulut terbuka lebar serta mata melotot memandang ke atas, perempuan parubaya itu merasakan sesuatu memasuki dirinya melalui mulut. Terdengar suara keras, ia memuntahkan cairan hitam dan kental melalui lubang mulut dan hidung secara bersamaan. Kemudian tubuhnya terhuyung pelan, memutar lalu jatuh ke lantai kamar berupin dengan benturan keras. Cairan hitam yang keluar dari mulut perempuan itu berbau busuk, hingga baunya tercium dari luar kamar. Abdi dalam yang merasakan keanehan yang sering terjadi, mengajak beberapa orang untuk menemaninya memasuki rumah. Setelah pintu dibuka, nampaklah pemandangan yang membuat semua orang bergidik ngeri. Saat itu yang mereka lihat dengan heran adalah sosok tubuh istri majikannya, sedang mengeliat menahan rasa sakit yang tidak tertahankan dari bagian perut majikannya tersebut. Nampak sesuatu ingin memaksa keluar. Terlihat dari bagian perut yang semakin membengkak besar. Sekali lagi Atmawati memuntahkan cairan hitam berbau sangat busuk. Dari cairan itu juga nampak terlihat sebuah bulu hitam. Dan di saat mereka sedang keheranan melihat majikannya meregang nyawa, tiba-tiba tubuh mereka terpental ke belakang setelah jauh dan hendak bangun kembali.
Tubuh mereka semua mengejang secara bersamaan. Sesuatu yang tidak kasat mata tengah menjalar menyerang mereka secara bersamaan. Anak setan, ingat kau nak, akan kubalas apa yang sudah kau lakukan terhadap keluargamu sendiri. Hardik Bagus dengan tatapan bengis membayangkan wajah Agatha. Kemudian seluruh rumah dikelilingi oleh energi hitam yang sangat kuat. Saat itu Bagus sadar jika yang sedang menyerangnya bukan hanya satu orang saja, melainkan pecahan energi dari beberapa kelompok yang menjadi satu. Sebelum ia melancarkan serangan balasan, Bagus terlebih dahulu menengok kamarnya, melihat keadaan istri tercinta. Alangkah kagetnya saat ia tahu khodam yang ia tanam pada istri sudah lepas seluruhnya. Dan yang ia lihat adalah istrinya sudah terbujur lemas dengan sekujur tubuh membiru, serta banyaknya cairan hitam kental yang berceceran di lantai kamar, membuat ia tahu siapa pemilik santet itu. Kurang ajar. Tidak terbayangkan olehnya saat ini, santet dari bangkai burung gagak dengan syarat jemari kaki dari burung gagak itu harus berjumlah masing-masing 3 telah menyerangnya sendiri. Yang lebih mengherankannya lagi bagi Bagus adalah bagaimana mungkin Agatha bisa memiliki santet tradisi turun-temurun dari keluarganya itu, yang ia tahu santet itu hanya dimilikinya seorang. Santet yang Agatha kirim sudah menumbangkan ibu kandungnya sendiri. Matanya mulai berair mengingat kenangan sewaktu ia kecil bersama ibunya. Agatha terpaksa harus melakukannya, karena jika ibunya yang merupakan wanita paling dicintai oleh ayahnya, dengan kematian ibunya maka fokus ayahnya akan terpecah. Celah itulah yang ia cari, karena jika tidak akan sangat sulit baginya untuk menumbangkan seorang Bagus Nugroho. Angin bertiup pelan menembus sela-sela pepohonan. Di tengah hutan dengan suasana gelap gulita, Agatha duduk bersila di depan sebuah patung besar berbentuk Ganesha. Suara binatang malam yang bersangkutan di tengah kegelapan tidak membuatnya merasa terusik. Sedangkan di belakangnya, Utari nampak memperhatikan Agatha saat itu. Saat Agatha mulai menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya secara perlahan. Tangan kanan Utari yang hendak memegang pundak Agatha terhenti. Utari sadar jika saat itu beban yang dihadapi oleh Agatha begitu besar. Seluruh keluarganya sekarang telah meninggal, hanya menyisakan dirinya seorang. 3 hari yang lalu, Utari bersama Raina Hamdan Sutawijaya telah memasang sebuah balak di rumah keluarga Nugroho tanpa disadari oleh seluruh penghuni rumah. Balak bangkai burung gagak yang sebelumnya sudah dijadikan tumbal darah perjanjian membuat seluruh penghuni rumah tidak tenang selama 3 hari 3 malam. Sementara tugas Agatha hanyalah menyempurnakan balak tersebut. Darah dari bangkai gagak yang dijadikan balak harus dicampur dengan setetes darah Agatha. Hanya dengan cara itulah maka santet gagak hitam bisa bekerja secara sempurna. Sementara di tengah alas tetangga, Utari masih senantiasa menemani Agatha selama hampir 3 hari. Rencana mereka tidak berjalan mulus karena Bagus Nugroho belum sepenuhnya meninggal. Bukan karena Agatha yang setengah-setengah dalam menjalani ritualnya, tetapi seorang Bagus Nugroho sangat kuat untuk mereka lawan. Meski sekarang ini pria parubaya tersebut tengah tergeletak di lantai kamarnya, ia belum sepenuhnya mati. Tubuhnya memang tidak bisa bergerak, namun nafas dan matanya masih tetap terjaga selama 3 hari. Perang dengan saling kirim santet menjadi sangat alot memasuki hari ketiga. Tubuh Agatha sendiri mulai lemas saat itu. Begitu juga dengan Utari, gadis dengan gaya rambut dikuncir kuda tersebut. Beberapa kali harus berjuang melindungi Agatha dari serangan balik santet yang entah datangnya dari mana. Tepat di hari ketiga, pada pukul 3 dini hari, Agatha mulai memuntahkan darah dari mulutnya. Gadis itu sudah tidak bisa menahan rasa sakit lagi yang menjalar di tubuhnya. Setelah mengeluarkan banyak darah, tubuhnya limbung, kemudian jatuh tersungkur di tanah.
Langit yang selama 3 hari 3 malam tidak pernah menampakkan gemerlap cahaya bintang, saat itu mulai memperlihatkan ribuan bintang di langit setelah awan hitam yang semula menutupi perlahan mulai menghilang. Utari memapa Agatha menyusuri jalan setapak menuju tempat awal mereka datang. Utari sampai tidak habis pikir karena Bagus, ayah Agatha, belum juga meninggal. Bayangan tentang sosok Bagus mulai berputar di pikiran Utari saat itu. Sebenarnya seberapa kuat seorang Bagus Nugroho sampai dikeroyok banyak orang, termasuk Raina, yang notabene anak angkat ketiga Tra Suryono pun tidak mampu menumbangkan seorang Bagus Nugroho. Setelah sampai di gubuk tempat awal mereka datang, Jack dan beberapa rekan-rekannya mengambil alih Agatha saat itu. Jika Bagus tidak mati, maka mereka harus menjalankan rencana ketiga. Rencana ketiga itu tidak diketahui oleh Agatha dan tanpa sepengetahuan Agatha, karena saat itu ia sedang tidak sadarkan diri. Utari memberikan kabar lewat gawainya kepada 2 keluarga besar yang saat itu berdomisili di Jawa Tengah. 2 keluarga itu juga mempunyai dendam pribadi kepada Bagus Nugroho, dan kedua keluarga itu adalah keluarga Darmawan dan Sudibyo. Langkah cepat harus diambil Utari saat itu, karena jika kepala keluarga Nugroho itu sampai pulih dari kondisinya, kehadirannya akan menjadi momok bagi kelompoknya. Suasana kediaman rumah Nugroho nampak sepi pagi hari itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di rumah tersebut. Setelah selama 3 hari berturut-turut, rumah besar tersebut menjadi sasaran perang santet. Di dalam rumah, nampak beberapa orang pengawal tengah bergelimang dengan tubuh tidak bergerak. Bercak darah banyak ditemukan di seluruh rumah. Pemandangan yang memilukan berada di salah satu ruangan kamar utama. Di kamar tersebut, nampak Bagus Nugroho terkapar sambil memegangi tangan istrinya. Suara erangan kesakitannya terdengar lirih. Pria parubaya itu mulai mengenang masa-masa kejayaannya dahulu. Tidak pernah terpikirkan jika akhirnya hidupnya akan berakhir tragis. Dari kedua pelupuk matanya keluar sebutir air mata. Dalam keadaan sekarat itu, ia mulai teringat pada putri bungsunya. Tidak ada seekor singa jantan yang menelantarkan anak-anaknya. Yang ia lakukan pada Agatha semata hanyalah sebagai pelajaran darinya. Meski Agatha sudah ia usir sendiri dengan caci serta makian, diam-diam ayah 3 anak tersebut senantiasa memantau keberadaan putri bungsunya tersebut. Bagus sering mengurung dirinya di dalam kamar, menangis sambil memikirkan Agatha. Semua cara sudah ia lakukan agar Agatha mengerti yang ia lakukan hanya untuk keselamatan keluarganya semata. Suatu kesalahan besar yang ia lakukan adalah dengan membiarkan Agatha sendirian di luar sana, menjalani kerasnya kehidupan jalanan. Suara langkah dari beberapa pasang kaki mulai menyusuri rumah besar keluarga Nugroho. Mereka nampak berbincang serius dengan berbisik. Terdapat 5 orang datang ke kediaman keluarga Nugroho pagi itu. 2 orang berjaga di depan pintu luar rumah, sementara yang 3 memasuki rumah. Ketiga orang tersebut memeriksa seluruh rumah sambil menutup hidung ketiga orang tersebut, melangkai beberapa mayat yang tergolek di lantai. 1 orang menuju ke arah belakang, sementara 2 orang lain memeriksa seluruh kamar. Di sana, tepat di samping mayat seorang wanita yang juga istrinya, Bagus ditemukan oleh kedua orang, suruhan keluarga Sudibyo itu. Setelah mendapat informasi jika Bagus tengah dalam kondisi kritis menjelang ajalnya, tanpa berdiskusi dengan keluarga Darmawan terlebih dahulu, kepala keluarga Sudibyo lebih dulu mengambil langkah. Kedua orang itu mendekati Bagus yang tergeletak tak berdaya di lantai kamar. Salah satu dari kedua orang tersebut mengeluarkan parang yang terselip di belakang punggungnya. Mengetahui bahwa kedua orang tersebut merupakan centeng suruhan keluarga Sudibyo, Bagus yang terlebih dahulu melepas semua perewangannya beserta ajian yang dimilikinya nampak tenang saat itu.
Sambil tersenyum tipis, Bagus sudah siap menjemput ajalnya hari itu. Jalani garis takdir darah yang turun pada dirimu, Nduk. Batin Bagus sebelum ia memejamkan kedua matanya. Seolah sudah siap dari awal jika kematiannya akan seperti itu. Untuk terakhir kalinya Bagus berkata pada kedua orang suruhan Sudipyo tersebut, darah yang keluar dari ragaku akan menyaksikan kematian Puguh Sudipyo. Setelah itu orang yang tadi memegang celurit tanpa ragu segera menyabetkan tepat di leher Bagus hingga kepala Bagus lepas dari badannya. Setelah kepala Bagus terputus dari badannya, seorang lagi segera memasukkan kepala Bagus di kantong plastik hitam. Kemudian mereka meninggalkan badan tanpa kepala milik Bagus yang bersandar di dinding kamar. Di tempat Puguh Sudipyo berada saat itu, bertepatan dengan lepasnya kepala Bagus dari raganya. Tiba-tiba Puguh terhenyak memegangi lehernya dengan kedua tangan. Keturunan ketika Sudipyo tersebut merasakan sakit yang teramat sangat di bagian lehernya. Nafasnya terhenti saat itu juga. Dengan kedua bola mata melotot seolah ingin keluar dari tempatnya. Ia meregang nyawa bersamaan dengan kematian Bagus Nugroho. Beberapa kali Puguh nampak berdahak darah, kemudian terkapar di atas ranjangnya. Seminggu setelah pemakaman seluruh anggota keluarganya, Agatha nampak masih trauma dengan kejadian tersebut. Rasa bersalah atas kematian seluruh keluarga menghantui dirinya saat itu. Kabar tentang kematian Audi, kakak pertamanya yang meninggal setelah tertabrak beruntun sepulang kerja, terus membayangi di setiap harinya. Sementara di luar gudang tempat markas Agatha berada, sebuah sedan keluaran terbaru sedang dikerumuni oleh anak buah Agatha saat itu. Mereka semua memandang dengan tatapan kebencian kepada 3 orang yang berada di dalam sedan hitam itu. Kaca sebelah kiri bagian depan terbuka secara perlahan. Di dalam mobil itu nampak wajah Senja Dewi Asmarani sedang tersenyum mengejek para pemuda yang mengerumuni sedan hitam yang ia naiki. Di kursi kemudi sebelah kanan Senja, seorang gadis berkulit putih nampak tenang dengan situasi saat itu. Sedangkan di jok belakang, Utari sedang berpikir keras mencari jalan keluar dari masalah yang sedang terjadi. Kami punya keperluan penting dengan bos kalian, kata Senja yang sudah keluar dari dalam sedan hitam. Jika tidak ingin mempersilahkan kami masuk, setidaknya tolong panggilkan bos kalian. Senja yang saat itu mengenakan hot pants dengan jaket kain berwarna putih membuat para anak buah Agatha melongo karena kemolekan bentuk tubuh dengan kulit putih mulus serta parasnya yang cantik. Dengan keluarnya Senja dari dalam sedan saat itu, mendadak suasana menjadi riuh seketika. Pasti selalu begini, gumam Utari dari dalam mobil, sementara seorang gadis lagi nampak tenang sambil memperhatikan sekitarnya melalui kaca kemudi. Kamu mau kemana? Tanya Utari pada gadis yang mulai menutupi kepalanya dengan tudung jaket hitamnya. Setelah mengenakan kacamata hitam, gadis tersebut beranjak dari duduknya. Mbak tunggu aja di sini. Dari sini biarkan aku yang memulainya, jawab gadis tersebut dengan suara dingin. Sementara Senja hanya memperhatikan punggung gadis yang selama ini ia bimbing dan awasi tersebut. Para pemuda yang bergerombol perlahan mulai membuka jalan untuk gadis tersebut. Suara burung gagak yang bertengger di atas gedung markas Agatha bersaut-sautan mengiringi langkah gadis tersebut yang mulai mendekati ke arah gedung. Kamu yakin? Tanya Utari pada Senja dengan nada ragu saat itu. Selama ini aku selalu mengajarkan padanya untuk tidak takut pada siapapun, kecuali pada Sang Pencipta. Aku mengajarinya banyak hal tentang suatu tekad seorang Ramlan yang menurun padanya. Juga selama ini ia selalu belajar tanpa mempraktekkan secara langsung. Tentunya ia sangat penat selama ini, jawab Senja panjang. Pandangan para pemuda yang tadinya tertuju pada Senja saat itu beralih pada gadis berjaket hitam
yang sudah mulai memasuki area gedung. Mereka hanya mampu melihat tanpa bisa mencegah gadis tersebut untuk memasuki gedung. Aku sedikit khawatir karena saat ini Agatha sangat labil. Kata Utari lagi. Aku gurunya, Sepia tahu apa yang harus dia lakukan. Jawab Senja kemudian tertawa keras. Aku tidak ingin ikut campur jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, ucap Utari dengan mimik wajah penuh kekhawatiran. Dari sini kami berdua yang mengambil alih, kamu paham? Nada suara Senja menekan Utari saat itu. Utari juga sadar siapa Senja. Ia adalah tangan kanan Mas Ayudhya, gadis yang akan merubah era saat itu. Sedangkan di dalam gedung, Sepia mulai menuju tempat di mana Agatha berada. Pintu kamar di lantai atas terbuka bersamaan keluarnya Agatha dari dalam kamar. Matanya melihat pada sosok gadis bertubuh semampai yang baru saja menaiki tangga. Bukankah sudah aku tegaskan jika aku tidak mempunyai urusan lagi dengan kalian? Ucap Agatha sinis. Dan sekarang mereka malah mengirim seorang bocah ke sini. Sungguh keras kepala. Kedatangan kami karena menagih janji yang telah Mbak sepakati. Jawab Sepia datar. Jadi kamu mulai memaksa. Hanya menuntut sesuatu yang seharusnya menjadi hak kami. Keras kepala sekali. Cibir Agatha. Selangkah lagi kamu maju. Jangan salahkan aku jika hanya namamu yang akan pulang. Lanjut Agatha serius. Seolah tidak peduli dengan ancaman Agatha, Sepia terus berjalan ke depan. Dalam pertarungan Agatha jauh lebih berpengalaman. Di samping ia adalah seorang mafia yang membawai banyak geng-geng kecil di kotanya. Agatha juga cakap dengan menggunakan bela diri. Saat Agatha mulai menyerang dengan tinjunya, Sepia berlari mundur beberapa langkah ke belakang, lalu menendang dengan kaki kanan menggunakan gerakan taekwondo yang dikenal dengan nama Dwi Changi. Teknik dalam taekwondo yang mengharuskan penggunanya menendang ke belakang dengan kuda-kuda dasar. Tendangan Sepia mendarat tepat di perut Agatha. Suatu kesalahan Agatha adalah memberi ruang gerak yang bebas bagi pengguna taekwondo. Ketika Agatha memegangi perutnya yang terasa sakit, Sepia sudah melancarkan serangan berikutnya. Beruntung saat itu Senja sudah menahan kaki kanan Sepia. Sudah, sampai di sini saja, kata Senja mengakhiri perkelahian kedua gadis tersebut. Aku tidak akan memaksa dirimu, terserah kau saja. Tetapi ingat satu hal, di luar sana banyak musuh bebuyutan ayahmu yang bersumpah tidak akan tenang sebelum Trah Nugroho binasa. Ucap Senja dengan sorot mata tajam pada Agatha. Siapa mereka? Biar ku hancurkan terlebih dahulu. Tanya Agatha cepat. Mereka adalah orang-orang bawahan Trah Suryono. Jawab Senja sambil berbalik bersiap pergi dari tempat itu. Ayo dek, rangkul Senja pada Sepia, mengajaknya untuk lekas pergi. Nah teman-teman, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.